Lingkaran misterius. Misteri lingkaran Perry di Australia. Di hamparan tanah merah dan tandus Australia Barat, terbentang fenomena aneh yang nyaris identik dengan teka-teki dari benua lain. Lingkaran Perry yang membingungkan. Ratusan hingga ribuan lingkaran tanah kosong menghiasi permukaan bumi, membentuk pola-pola alami yang nyaris terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Pola ini muncul di wilayah yang sangat terpencil, jauh dari pemukiman manusia, seolah disengaja oleh kekuatan yang tak terlihat dan tak tersentuh, tidak seperti jejak kendaraan atau aktivitas manusia. Lingkaran-lingkaran ini bersifat permanen dan bertahan selama puluhan tahun. Tak ada rumput atau tanaman yang tumbuh di tengahnya, hanya tanah gundul yang tampak seolah dihindari oleh kehidupan. Di sekeliling lingkaran, vegetasi tampak tumbuh lebih subur dan teratur, menciptakan kontras visual yang mencolok. Pemandangan ini mengundang rasa heran, sekaligus rasa takut. Para ilmuwan mencoba menyandingkan fenomena ini dengan lingkaran Perry yang ditemukan di Namibia. Meski jaraknya terpisah ribuan kilometer dan berada di ekosistem yang berbeda, pola dan karakteristik lingkarannya sangat mirip. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa fenomena tersebut memiliki penyebab yang bersifat universal. Namun, hingga kini belum ada satupun teori yang mampu menjelaskan kemunculan lingkaran-lingkaran ini secara tuntas dan konsisten. Salah satu penjelasan yang diajukan adalah aktivitas rayap bawah tanah. Rayap mungkin memakan akar tanaman di bagian tengah, menciptakan ruang kosong, dan menyisakan area pinggir dengan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Tapi penelitian di Australia tidak selalu menemukan rayap di setiap lingkaran, memunculkan pertanyaan, jika bukan rayap, lalu siapa atau apa? Teori lain yang beredar adalah tentang pengaturan mandiri dalam ekosistem kering, di mana tanaman berkompetisi dan bekerja sama secara alami untuk memaksimalkan penyerapan air. Dengan menciptakan jarak tertentu satu sama lain, tanaman membentuk pola geometris yang mengejutkan. Namun penjelasan ini belum sepenuhnya menjawab mengapa bentuknya hampir selalu lingkaran sempurna, dan mengapa pola ini tidak terjadi di seluruh wilayah kering dunia. Ada juga teori yang lebih gelap, bahwa gas-gas bawah tanah, seperti metana atau senyawa beracun lainnya, mungkin meresap ke permukaan dan membuat tanah tak bisa ditumbuhi tanaman. Namun uji kimia tanah belum menunjukkan konsentrasi zat semacam itu secara konsisten. Sejauh ini, tanah di dalam lingkaran tampak normal, kecuali satu hal. Tidak ada kehidupan tumbuhan. Bagi beberapa komunitas aborigin, fenomena ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Mereka percaya bahwa lingkaran tersebut adalah jejak langkah atau tempat peristirahatan makhluk dari Dreamtime, masa mitologis ketika dunia dibentuk oleh roh leluhur. Lingkaran dianggap suci dan tidak boleh diganggu. Mitos ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari peta spiritual benua. Kombinasi antara sains yang belum tuntas dan keyakinan lokal yang kuat membuat lingkaran Perry di Australia tetap tenggelam dalam lapisan misteri. Ia berada di persimpangan antara logika dan legenda, antara realitas dan kisah lama yang berbisik dalam angin gurun. Setiap lingkaran seolah menjadi gerbang dia menuju rahasia yang lebih besar. Hingga kini, para peneliti masih terus mengamati, mengukur, dan menganalisis. Namun barangkali sebagian dari teka-teki ini memang tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya dipecahkan. Seperti bisikan roh leluhur yang hanya bisa dimengerti dalam diam. Lingkaran Perry Australia terus menantang batas pengetahuan manusia, menegaskan bahwa bumi masih menyimpan rahasia yang tak bisa dijinakkan sepenuhnya oleh sains. Di padang savana kering Namibia, terbentang lanskap aneh yang tampak seperti lukisan dari dunia lain. Ribuan lingkaran kosong yang terhampar rapi di tanah, seolah dilukis oleh tangan tak terlihat, dikenal sebagai lingkaran Perry atau Fairy Circles. Fenomena ini membingungkan ilmuwan dan penduduk lokal selama bertahun-tahun. Setiap lingkaran berbentuk hampir sempurna, dengan diameter yang bervariasi dari beberapa meter hingga lebih dari 15 meter. Dikelilingi oleh cincin rumput yang tampak tumbuh lebih subur daripada di sekitarnya. Misteri ini bukan hanya tentang bentuknya yang seragam, tapi juga tentang ketekunan pola tersebut. Mereka bisa bertahan selama puluhan tahun dan muncul kembali
Bahkan setelah terbakar atau terganggu secara fisik, tidak ada tanaman yang tumbuh di dalam lingkaran itu. Hanya tanah gersang yang seolah terkutuk bagi suku-suku himba yang tinggal di daerah tersebut. Lingkaran ini adalah jejak makhluk halus, tempat roh alam menari pada malam hari dan karenanya tidak boleh diganggu. Penjelasan ilmiah pun terus dicari. Salah satu teori populer menyatakan bahwa rayap bawah tanahlah dalangnya. Rayap jenis tertentu diduga memakan akar rumput di bagian dalam lingkaran, membunuh tumbuhan dan menciptakan ruang terbuka. Sementara pinggiran lingkaran tetap tumbuh karena kelembaban yang lebih baik. Namun, meski rayap ditemukan di beberapa lokasi, mereka tidak muncul di semua lingkaran. Dan itu menyisakan celah besar dalam hipotesis ini. Teori lain mengarah pada proses ekologis yang disebut pengaturan mandiri, self-organization, di mana tanaman secara alami menciptakan pola-pola tertentu untuk mengoptimalkan sumber daya air di lingkungan yang sangat kering. Dalam model ini, tanaman secara tidak sadar berkolaborasi untuk menciptakan area kosong agar air dapat mengalir ke akar rumput di sekitarnya. Namun, teori ini juga belum sepenuhnya menjelaskan mengapa bentuknya selalu melingkar sempurna atau mengapa hanya muncul di wilayah tertentu. Ada pula gagasan bahwa gas-gas misterius dari bawah tanah mungkin meracuni tanah pada titik-titik tertentu, menghentikan pertumbuhan tanaman dan menciptakan pola kosong. Tapi hingga kini, tidak ada bukti kimia yang kuat untuk mendukungnya. Sebagian bahkan mengusulkan bahwa medan elektromagnetik alami atau fluktuasi iklim ekstrem bisa berperan dalam terciptanya pola-pola ini, seolah bumi sendiri sedang menggambar sesuatu di permukaannya. Meski berbagai teori telah dikemukakan, tidak satu pun yang bisa menjelaskan secara lengkap fenomena lingkaran peri. Kombinasi dari beberapa faktor mungkin sedang bermain secara bersamaan, menciptakan misteri ekologis yang nyaris mustahil untuk diuraikan dengan satu penjelasan tunggal. Setiap lingkaran menjadi teka-teki, sebuah bisikan dari bumi yang belum mampu diterjemahkan. Yang menarik, fenomena serupa ditemukan di Australia Barat ribuan kilometer jauhnya dari Namibia. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah lingkaran peri merupakan gejala global dari sistem ekologi tertentu? Atau adakah kekuatan tak kasat mata yang menghubungkan dua benua melalui pola yang sama? Para ilmuwan dibuat heran. Sementara para spiritualis mengklaim bahwa ini adalah bukti bahwa dunia ini masih menyimpan lapisan realitas yang tak terlihat. Bagi penduduk setempat, penjelasan ilmiah hanyalah satu sisi dari cerita. Bagi mereka, lingkaran peri bukanlah anomali, melainkan bagian dari keseimbangan alam yang suci dan penuh makna. Mereka percaya bahwa roh leluhur atau makhluk kecil tak terlihat menciptakan pola-pola ini sebagai pesan atau perlindungan. Menari di malam hari, meninggalkan jejak bundar mereka di tanah. Dan hingga kini, ketika angin padang savana bertiup dan matahari menyinari ribuan lingkaran kosong itu, lingkaran peri tetap menyimpan rahasianya. Apakah ini jejak rayap, strategi rumput, atau tarian roh? Satu hal yang pasti, bumi masih mampu membuat manusia terdiam dalam takjub, tak berdaya di hadapan teka-teki yang lebih tua dari sains itu sendiri. Misteri roda matahari Chan Kilo Peru. Di tengah gurun secura yang gersang di pesisir utara Peru, berdiri jejak-jejak misterius yang membingungkan dan memukau para arkeolog. Roda matahari Chan Kilo. Dari kejauhan, 13 menara batu tampak berjajar dalam formasi yang tampaknya acak. Namun jika diperhatikan dari sudut tertentu, formasi ini membentuk garis lurus yang melengkung seperti gigi gerigi. Struktur kuno ini, yang berasal dari lebih dari 2000 tahun yang lalu, telah lama menjadi teka-teki bagi para peneliti dan penjelajah spiritual. Chan Kilo bukan sekadar runtuhan. Ia adalah sebuah observatorium purba yang diduga digunakan untuk mengamati pergerakan matahari sepanjang tahun. Masyarakat kuno yang membangun situs ini tampaknya memiliki pemahaman astronomi yang mendalam. Dari dua titik pandang yang ditemukan, para pengamat bisa melihat matahari terbit dan terbenam bergeser dari menara ke menara, mengikuti siklus musiman. Fenomena ini menyiratkan bahwa struktur tersebut digunakan sebagai kalender matahari, memungkinkan masyarakat kuno untuk menentukan waktu, bercocok tanam dan ritual keagamaan.
Yang membuat Chan Kilo semakin misterius adalah kenyataan bahwa tak ada catatan tertulis dari kebudayaan yang membangunnya. Bangsa pembuat roda matahari ini lenyap tanpa banyak jejak, meninggalkan struktur yang nyaris sempurna berdiri di tengah padang pasir. Tidak diketahui siapa mereka sebenarnya, atau bagaimana mereka mampu menciptakan sistem observasi astronomi yang begitu presisi pada masa yang begitu awal. Ke-13 menara ini, masing-masing dengan tinggi berbeda, tampaknya sengaja dirancang untuk menangkap momen-momen penting dalam siklus matahari. Saat matahari bergerak sepanjang tahun, bayangannya akan jatuh tepat di antara menara tertentu, menandai titik balik musim panas dan musim dingin. Ini adalah bukti bahwa kebudayaan tersebut tidak hanya memahami waktu, tetapi juga memiliki hubungan spiritual dengan pergerakan langit. Sejumlah ahli percaya bahwa Chan Kilo bisa saja menjadi pusat kegiatan spiritual atau keagamaan. Perpaduan antara pengetahuan astronomi dan struktur monumental menunjukkan bahwa observasi langit mungkin dianggap sebagai bagian dari praktik sakral. Matahari, dalam banyak kebudayaan kuno, merupakan simbol kekuasaan ilahi dan siklus kehidupan, dan di Chan Kilo, pengamatan matahari mungkin menjadi sarana komunikasi antara manusia dan langit. Namun, tak semua peneliti sepakat. Ada yang berpendapat bahwa menara-menara ini bisa jadi bukan hanya untuk observasi astronomi, melainkan juga memiliki fungsi militer atau sosial. Struktur benteng di dekatnya menambah lapisan misteri. Apakah Chan Kilo juga merupakan pusat pemerintahan atau bentang pertahanan? Ataukah observatorium ini justru berperan sebagai tempat suci yang dijaga ketat oleh para pendeta militan? Teriknya matahari gurun securah kini terus membakar runtuhan Chan Kilo. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang membangunnya dan untuk apa tetap dingin dan tak terjawab. Sebuah roda waktu yang bisu menanti untuk dipahami kembali oleh generasi masa kini. Setiap batu yang tersusun, setiap bayangan yang melintas, menyimpan pesan tersembunyi dari masa silam. Mungkin Chan Kilo adalah saksi bisu dari peradaban yang menghilang dalam sunyi, meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar runtuhan. Ia adalah pengingat bahwa manusia, sejak dahulu kala, telah menatap langit dan bertanya tentang tempatnya di semesta. Dan dalam keheningan gurun securah, roda matahari terus berputar tak terlihat, tapi terasa. Seiring penelitian terus berlanjut dan teknologi baru memungkinkan pemahaman yang lebih dalam, roda matahari Chan Kilo mungkin suatu hari akan mengungkap semua rahasianya. Namun hingga saat itu tiba, ia tetap menjadi salah satu misteri arkeologi paling memesona di dunia, memadukan sains, spiritualitas, dan keindahan arsitektur kuno dalam satu garis lengkung yang memeluk cakrawala.